Waktu jadi mahasiswa Pak Kawan, saya jadi aktivis 98. Bukan cuma sekedar masa, tapi satu-satunya anak NTT dalam usia 18 tahun pimpin puluhan ribu masa mahasiswa tumbangkan rezim Orde Baru masuk DPR. Dalam darah saya ada darah pejuang. Saya yakin itu karena darah yang mengalir dari tanah Edenio ini. Ada darah pejuang. Sejak mahasiswa saya sudah berjuang. Karena ada reformasi itu, maka hari ini presiden bisa dipilih langsung, gubernur, bupati, wali kota bisa dipilih langsung. Teman-teman pers hari ini bisa bebas karena ada reformasi. Dulu mah disensor begitu keras. Polisi dan tentara hari ini polisi bisa berdiri sendiri karena ada reformasi. Itulah buah dan capaian reformasi. Dan kalau bicara itu Ansilema muda, ada saham dalam reformasi dan demokrasi. Saya menyiapkan diri panjang, Bapak. Prosesnya 25 tahun, baru kemudian saya bertransformasi dari seorang demonstran jalanan, dari seorang anggota parlemen jalanan menjadi anggota parlemen beneran. Di DPR seperti apa hari ini? Media sosial, media massa sudah banyak memberitakan. Kalau mau tahu kinerja Ansilema, bisa lihat sidang-sidang di DPR. Ansilema mulutnya mati itu tidak pernah ngomong, ataukah menjadi anggota DPR yang vokal berjuang untuk rakyat. Saya anggota DPR yang setiap 6 bulan itu memberikan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban kinerja saya pada rakyat, dilaporkan dalam bentuk buku, dipublikasikan oleh media-media konvensional, dan saya sebarkan lewat lini masa, lewat medsos saya. 6 bulan saya lapor, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, saya laporkan semua. Untuk apa? Itu bagian dari transparansi kerja dan akuntabilitas publik. Transparan dan akuntabel ditambah transparan tambah akuntabel baru bisa menghasilkan yang disebut dengan public trust, kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemimpin, kepada pejabat, kepada politisi, itu dasarnya adalah pada kinerja nyata. Dan itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Nah, hari ini saya dicalonkan sebagai gubernur NTT. Apa yang saya mau lakukan? Saya cerita karena ini orang-orang pintar, orang mengerti semua. Bapak Mama sering dengar orang yang menyalahkan anak-anak muda. Banyak orang mungkin menganggap itu hanya sekedar tagline yang diksinya enak disebutkan, tetapi ada pemaknaan secara filosofis di balik itu. Menyala secara harafiah berasal dari kata menyala, shining, cahaya, terang, sinar. Pemimpin itu dipilih oleh rakyat untuk menghadirkan terang. Bagi saya, kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kebodohan itu adalah simbol kegelapan. Pemimpin harus datang merubah yang gelap ini menjadi terang. Terang itu adalah hope, harapan. Maka saya memilih menyala sebagai suatu bentuk peringatan kepada saya. Karena itu jadi pemimpin harus punya makna, memberi terang dan harapan. Maka saya katakan menyalakan. Dari menyalakan harapannya, kakak ini bisa buat menjadi NTT menyala NTT. Tapi bagaimana NTT mau menyala kalau kakak Ansi belum menyala? Itu poinnya. Lalu dalam 5 program, kami punya 5 NTT menyala. Program pertama, NTT bersih melayani. Bersih melayani, NTT bersih melayani. Itu sasarannya kepada
birokrasi pemerintahan. Birokrasi harus bersih, yang tadi saya ceritakan. Kunci birokrasi bersih dari pemimpinnya. Kalau birokrasinya bersih, dia tidak akan melayani dirinya sendiri, dia akan melayani rakyat. Jadi birokrasi melayani. Yang kedua, NTT sehat, cerdas, berkarakter. Sehat ini maksudnya aspek kesehatan, cerdas ini aspek pendidikan, penalaran. Berkarakter, orang NTT itu punya karakter, punya nilai yang tidak boleh tergerus oleh kemajuan zaman, globalisasi dan seterusnya. Saya mau singkat. Yang ketiga, yang kedua itu aspek manusianya. Pertama birokrasi, kedua aspek manusia. Yang ketiga NTT maju. Maju ini tagline saya itu NTT, bukan nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong, Nusa tidak terurus. NTT bagi Sleman itu adalah nelayan, tani, ternak. Sektor perikanan kelautan, pertanian dan peternakan. Ini sektor ekonomi primer masyarakat NTT. Sektor vital fundamental, sektor unggulan dan andalannya masyarakat NTT. Mayoritas masyarakat NTT hidup dari sektor ini. Saya yakin hampir kita semua 100% di sini, keluarga atau orang tua kita rata-rata hidup dari petani dan peternak. Tetapi petani dan peternak bahkan laut belum sepenuhnya memberi kesejahteraan bagi rakyat kita dan bagi daerah. Itu yang menjadi PR besar kita. Dan petani peternak ini memang harus didorong, karena itulah mereka harus berada. Lalu UMKM, kenapa UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Kenapa? Ya namanya aja mikro kecil menengah, ya harus dibantu. Kalau udah besar nggak perlu dibantu. Dan ini mayoritas banyak juga. Yang dibantu apa? Permodalan, skill, keterampilan, pendidikan, akses kepada pasar dan seterusnya. Lalu saya juga beri perhatian kepada pariwisata. Saya dengan pariwisata juara berbasis komunitas. Kenapa pariwisata? Pariwisata itu kalau ikut debat saya di televisi saya jelaskan. Pariwisata itu saya analogikan, ilustrasikan seperti sebuah kereta api. Tapi pariwisata itu yang di bagian lokomotifnya, yang ada mesinnya. Di belakang lokomotif itu lokomotif menarik gerbong. Gerbong itu yang isi orang-orangnya, penumpang. Lokomotif ini, pariwisata ini adalah sektor penggerak ekonomi. Istilah kerennya prime mover. Dialah yang menarik gerbong pertanian, gerbong perikanan, gerbong peternakan, gerbong UMKM, gerbong macam-macam. Contoh, kalau wisatawan masuk hanya ke MB, mereka nginap lama di sini, hotel habis, transportasi rental mobil jalan, orang makan. Kita harus pastikan makan hasil petani peternak nelayan. Bayangan saya sesederhana. Lalu pertanyaannya, tentu kita bicara kata kuncinya yang sering saya sebut, tanam, petik, olah, jual. Yang keempat saya sebut NTT Pertiwi. NTT Pertiwi itu dari inspirasinya dari Ibu Pertiwi. Nggak pernah ada Bapak Pertiwi. Ibu Pertiwi maksudnya ini NTT program dedikasinya untuk kaum perempuan. Kenapa? Saya sadar di NTT dalam pembangunan perempuan kerap kali terlupakan, kerap kali dieksploitasi, kerap kali didiskriminasi, kerap kali akses perempuan dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu lebih sulit. Maka pemerintah ini ke depan harus beri perhatian kepada perempuan, juga kepada kelompok rentan lainnya. Apa? Ya, kalau bicara perempuan, sambungannya komanya perlindungan anak. Tadi siapa ya Bapak yang AIP MNH tadi ya? Sama saya terus mengenalkan diri tadi. Ada tadi seorang Bapak, katanya pernah kerja sama Bapak saya di AIP MNH. Oh Bapak ya. Nah, lalu saya bilang, oh berarti revolusi KIA, kesehatan ibu dan anak, kata kuncinya langsung benar. Dan sebenarnya masa depan NTT ini tergantung perempuan. Saya bilang, masa depan NTT tergantung perempuan.
Kenapa? Kita harus pastikan perempuan sehat. Karena perempuan yang sehat menikah akan mengandung janin, melahirkan bayi yang juga sehat. Tapi kalau perempuan kita tidak sehat, pasti janin dan bayi juga tidak akan sehat. Lalu kelompok rentan yang lain adalah kelompok berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut disabilitas. Dan yang terakhir saya sebut NTT terkoneksi, NTT terhubung, baik darat, laut, udara, infrastruktur. Infrastruktur bagi saya itu ibarat tulang nadi perekonomian rakyat. Kita mengerti semua bagaimana menghubungkan sentra-sentra produksi. Nah ini kira-kira saya sudah cerita latar belakang saya cukup panjang. Saya cerita alasan saya maju, alasan saya putuskan, dan kemudian saya cerita tentang visi saya mengenai NTT ke depan. Yang berikut tentu malam hari ini saya datang ke sini ada tujuannya. Pertama, mohon doa, mohon restu dari orang tua semua, dari adik-adik semua di sini, dari keluarga besar. Yang berikut mohon dukungan